Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Guru Masjid Diponegoro, yang kami hormati panitia penyelenggara pengajian taklim, dan wabil khusus ibu-ibu semuanya anggota taklim. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keistiqomahan. Mudah-mudahan keistiqomahan dalam bertaklim ini terus bisa kita lakukan dan juga diberikan oleh Allah, kita maksimalkan sehingga dimulai dari saat ini sampai pada seterusnya nanti, sampai pada akhir hayat kita masing-masing, terus kita masih menjadi pelajar. Karena yang namanya pelajar itu memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Mudah-mudahan berkumpul kita pagi hari ini di masjid yang mubarakah ini nanti menjadi muqaddimah, nanti kita dikumpulkan Allah di surganya. Amin Allahumma amin. Untuk lebih barokahnya, agar apa yang akan kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan ilmu manfaat ini bisa kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Maka kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita hajatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut dengan doa belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya janjikan kemarin itu kita sekarang masuk pada materi pernikahan. Pernikahan Ibu, saya muqaddimai dulu. Semua orang manusia naluriahnya adalah berpasangan. Kalau yang sekarang panjenengan sudah berpasangan, kan saya alon-alon, saya biar niki rapi semua dulu, biar tidak kacau balau. Tiga. Pohon siap. Ibu, naluriahnya manusia itu adalah berpasangan. Agar pasangan itu halal menurut syariat adalah nikah. Yang duduk di majelis ini ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah, atau yang pernikahannya sudah selesai. Ya nopo kok selesai itu? Wes ditinggal salah satu di antaranya, katakan ya Bu. Maka yang sekarang masih ada berdampingan dengan pasangannya, ayo belajar sungguh-sungguh sambil nyantolno ati ke Allah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu manfaat, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sesuai dengan syariatnya. Ngapunten wong nikah niku suwun, tapi enten melarati gitu Bu. Nek diseneni sakit hati dan seterusnya. Dari itu maka kemudian kita harus belajar ilmunya agar pasangan yang akan kita lalui bersama, berpasangan dengan suami istri ini sampai pada tujuan akhir yang disyariatkan oleh Allah. Kula mboten sekeco Ibu nek apa namanya? Risik nggih. Masih belum niku nggih. Nggih.
Boten apa? Ya, yang namanya orang banyak kan Bu ngeten nggih. Cuma makanya saya nanti kalau sudah semuanya rawuh, nanti saya pesankan akan semakin lebih baik kalau memang tepat pada waktunya. Nggih, monggo pinarak dulu, pinarak dulu. Lanjut, Bu. Lanjut nggih. Siap menerima? Iya. Kudu siap. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah ilmu kita, baik itu yang sudah nikah ataupun yang mau akan menikah ataupun yang pernikahannya sudah selesai, tinggal sepasang, tinggal satu, tinggal single. Kalau nanti sudah mendapatkan ilmunya, maka minta ke Allah, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pasangan untuk bisa melaksanakan sesuai dengan yang kau syariatkan. Karena Bu, berat, gitu, berat. Karena berat itu kita nggak bisa kalau hanya dengan kemampuan kita sendiri tanpa melibatkan Allah. Karena yang bisa memberikan segala sesuatu itu Allah. Wala panjenengan kalau sudah belajar, tahu ilmunya, kemudian masih tetap dilanggar, nggak mau mengikuti sesuai dengan ilmunya, tambah parah apa betul Bu? Karuan, kalau belum tahu ilmunya. Nah ini sudah tahu ilmunya, tapi masih dilanggar, tidak mau melaksanakan. Makanya pesan saya, karena ini berat. Jadi istri itu berat, tapi berat kita ini loh nanti yang akan dibalas, dibayar oleh Allah surga. Jadi kalau kita itu sudah nanti pikiran kita ke depan itu saya mendampingi pasangan ini adalah mencari surga lewat pasangan saya, maka semua berat itu akan hilang. Karena yang kita lihat sudah bukan manusianya, tapi yang kita lihat adalah Allah. Soalnya yang memerintahkan Allah. Ibu, berat nih kok di dalam pernikahan tidak ada orang yang bahagia kecuali bahagianya berpasangan. Makanya hadisnya Rasulullah, syiran Arab berlaku, tidak ada orang sakit sesakit gigi. Tidak ada orang bahagia sebahagia pengantin. Semalam dong. Jadikan pasangan kita ini atau pernikahan ini terus seperti baru, biar tidak terjadi semalam toh, gitu. Nah itu makanya kemudian cari ilmunya. Alhamdulillah pagi hari ini yang ramu, mudah-mudahan saya doakan bisa mendampingi suami menjadi istri-istri yang solihah, yang nantinya kita akan bisa mendapatkan surganya Allah lewat pernikahan yang kita lakukan ini. Seberat apapun, kalau itu semuanya kita niatkan adalah lillah karena Allah, maka tidak ada kata berat. Semua akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatan kita adalah lillah karena Allah. Yang kedua, ngeten Bu, kita bertaklim itu karena niatnya adalah mencari ilmu. Dan orang mencari ilmu itu adalah persamaannya jihad. Makanya ngapunten, orang kalau jihad zaman dulu mengangkat perang, mengangkat senjata, turun ke medan perang. Gitu Bu, berat nih Bu, berat. Makanya kalau wafat menjadi syahid. Syahidnya syahid apa? Dunia akhirat. Sudah gak butuh doanya orang yang hidup. Karena tadi karena beliau sendiri sudah ada jaminan surga oleh Allah. Dan kita ini sekarang datang dari rumah masing-masing menuju taklim di tempat ini adalah jihad. Itu tadi seberat itu jihad itu. Sama dengan turun ke medan perang, angkat senjata. Maka dipersiapkan
Maksud saya tidak hanya dengan saya saja, tidak hanya dengan waktunya saya. Kalau sudah Jumat itu adalah waktunya taklim, Senin juga waktunya ngaji, maka dipersiapkan dari malam sudah. Sudah kita niatkan karena kita mau akan taklim, maka jangan sampai panjenengan berangkat taklim yang di rumah belum beres. Nah, yaitu makanya dipersiapkan dari malam. Karena sudah dipersiapkan dari malam, maka pagi sudah selesai semuanya. Saya berangkat bertaklim, tidak ada yang terlantarkan di rumah. Saya berangkat tepat pada waktunya, duduk di majelis sudah tepat pada waktunya. Itulah jihad. Tapi kalau kita hanya sekedar walaupun sudah tahu ini jamnya taklim, tapi kemudian di rumah ya bangunnya tetap seperti biasa, sehingga di rumah itu melakukan ini, itu, dan seterusnya, sampai jam 7 baru selesai. Jam 7 mandi, sholat duha, berangkat di sini jam setengah 9. Lah kenapa dah Bu? Itu berarti belum siap untuk jihad. Yang namanya jihad itu betul itu. Makanya kalau gugur di tengah perjalanan, syahid. Karena beratnya seperti itu, dan itu harus di planning. Itu nih Bu. Jadi jangan sampai kemudian kita terlambat. Maaf, ilmu itu harus kita pelajari sejak dari awal kita Bu, sehingga nyambung. Nanti kalau seandainya sudah ada datang jam 8, sudah dapat separuh. Pertamanya mau engko simbah kok iso tutup ini iki ceritane ate baleni malih wis entek gitu. Lah jadi dipersiapkan, ditalim di mana saja. Harus sudah kita planning dari awal. Kuncinya satu, perempuan harus ada izin suami. Yang di rumah yang ada suami, apapun kebutuhan suami sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, sudah ada semuanya. Berarti repot wedok iya. Itulah maka bayarannya. Kalau enggak berat bayarannya piring melamin 3, kipas angin kecil 1. Nah gitu, gitu. Karena itu enggak berat. Nah karena berat maka kemudian jaminannya surga. Oke? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pernikahan. Mudah-mudahan yang sudah nikah semuanya dijadikan Allah pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah selesai pernikahannya artinya yang sudah ditinggal pasangan, mudah-mudahan dulu saat mendampingi pasangan dihitung Allah semuanya ibadah, sehingga nanti akan bisa mengambil kemanfaatannya saat kita menghadap ke Allah. Kita doakan terus pasangan kita yang sudah wafat mamanya, maka kemudian seluruh kesalahannya diampuni, ibadahnya diterima oleh Allah, amal baiknya sekecil apapun semuanya diterima oleh Allah. Yang belum dapat pasangan karena sudah bertaklim mempelajari ilmunya bagaimana menjadi pasangan yang baik, mudah-mudahan Allah segera mendatangkan pasangan yang baik juga. Karena kalau kita mencari orang yang baik, kemudian kita tidak ada upaya untuk perbaikan diri, maka sunnatullahnya tidak begitu. Benar ya Bu? Ya, sunnatullahnya tidak begitu. Maka saat ini yang panjenengan duduk di majelis ini punya anak yang sebenarnya sudah waktunya berpasangan, kok belum dijodohkan oleh Allah, jangan minta sambungkan hati ke Allah. Ya Allah, saya minta mudah-mudahan anak saya segera mendapatkan jodoh. Engkau beri jodoh yang terbaik menurutmu ya Rabb. An-nikah yang akan kita bahas adalah nikah. Kalau kita sekarang membawa diktat nomor 2, karena kemarin sudah saya sampaikan, insya Allah saya kasih pilihan zakat dulu apa nikah dulu, dipilih nikah dulu gitu. Jadi ini gua ada di diktat 3 sebenarnya, cuma gak selengkap yang akan saya jelaskan. Nikah niku napa to Bu? Nikah menurut arti bahasanya adalah berkumpul. Jadi mengumpulkan atau perkawinan. Berarti kalau yang dinamakan perkawinan itu kumpulnya 2
manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau sudah laki-laki perempuan berkumpul, itulah namanya nikah. Kok laki-laki perempuan berkumpul tidak diawali dengan adanya akad nikah, berarti bukan nikah. Secara syariat yang dimaksud dengan nikah itu adalah akad yang mengandung kebolehan antara suami dan istri untuk menikmati pasangannya sesuai dengan yang disyariatkan. Cara-cara yang sudah diberikan oleh syariat. Oh tadi gue betul usah ditulis, Mas. Wis seru kabeh soalnya. Sing jenenge nikah ku ya wong loro kumpul dadi situ lah nikah kan nggih. Oke. Nggih biar gak ngantuk, Bu. Atau akad yang menghalalkan pergaulan di antara dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk kemudian menikmati salah satu di antaranya dengan pasangannya dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu yang dinamakan nikah. Pengaruh akad nikah adalah pengaruhnya akad nikah, Bu. Ini yang harus difahami. Pengaruhnya akad nikah bagi orang laki-laki, maka dia akan memiliki perempuan itu seutuhnya. Dimiliki seutuhnya. Jadi menjadi milkul tamnya suami. Begitu orang itu sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, maka kemudian seorang istri itu sudah mutlak menjadi milik suami. Dan kepemilikan itu menjadi milkul tam. Itu bagi seorang laki-laki. Milkul tam itu apa? Milik penuh. Maka diapakan saja secara syariat lagi. Diapakan saja, diartikan digebuki gitu. Jadi diapakan saja sesuai dengan syariat itu, maka diperbolehkan karena itu sudah menjadi milkul tam. Sama dengan panjenengan kalau memiliki barang yang sudah menjadi milkul tamnya jenengan, tidak ada kaitannya dengan kepemilikan orang lain, maka mau jenengan apakan saja. Umpamanya saya punya HP ini jadi milkul tam saya, mau saya buang, mau saya kasihkan ke siapa dan lain sebagainya, maka itu terserah saya. Bagi perempuan atau istri, maka hanya sekedar penghalalan, bukan menjadi milik penuh. Gak terima? Gak terima? Gak terima? Ya tahu kan gak terima? Gitu? Karena itu maka andai ada seorang laki-laki yang berpoligami, beristri lebih dari satu, maka berapapun istrinya itu yang diperbolehkan secara syariat, dia menjadi milkul tamnya seorang laki-laki itu, dan perempuan itu hanya sekedar halalan bagi laki-laki itu. Dan dia harus memiliki secara bersama-sama. Kalau adil lebih ya kita cuma kan saya kan menjelaskan tentang nikah itu kalau mau di poligami kalau nggak apa-apa haknya betul gitu apa ya tidak dosa secara syariat daripada bukan sakit hati pasti dan sakit hatinya manusia itu meskipun bukan di poligami ya sakit hati itu sering namanya dunia penuh penderitaan. Daripada kita tidak bisa berbuat takdim taat pada suami sehingga istri itu akan mendapatkan laknat dari Allah karena ketidaktaatan pada suami. Daripadanya itu bukan daripada sakit hati. Sakit hati meskipun gak dipoligami dengan sering sakit hati dengan suami. Oke, selanjutnya terkait yang sering istighfar. Soalnya kamu sih pada berangkat terima itu sudah kau yang wes barangkali wes nyanyi suami ya sudah, gitu. Mau marahi suami mau berangkat ke sini itu ya sudah tadi itu. Kamu dan tidak bukan kita semuanya orang-orang bertaklim yang ahli
menuntut ilmu. Mudah-mudahan itu semuanya dijauhkan Allah dari hati kita, dari lisan kita. Eman-eman, kita jaga lisan kita, digunakan untuk hal yang baik-baik mungkin. Kalau saya itu ngecek barang. Oke. Jadi pernikahan itu adalah suatu akad yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk berkembang biak, biar manusia tidak punah, sehingga dilakukanlah atau diberikanlah syariat oleh Allah, yaitu nikah. Yang orang menikah ini tujuan utamanya dan yang harus digarisbawahi adalah samawa. Kata kita semuanya kan bukan samawa. Jangan doa mau mudah-mudahan jadi pasangan samawa ya. Sakinah mawaddah warahmah. Dilengkapi karena itu doa. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau saya berhenti untuk balik, maka silakan duduk dulu. Oke. Jadi maka tujuan pernikahan itu yang paling utama adalah dan yang harus kita garis bawahi sakinah mawaddah warahmah. Napa sih Bu sakinah itu jenengan kok ndongakno kok mesti sakinah mawaddah warahmah. Sakinah ketentraman, mawaddah cinta kasih, warahmah rahmat. Rahman itu suatu kenikmatan yang diberikan di dunia. Rahim itu kenikmatan yang diberikan di akhirat. Jadi sakinah itu tentram. Tentram itu kenapa sampai kemudian di dalam rumah tangga itu dirasakan tentram? Karena kedua belah pihak sama-sama bisa menempatkan hak dan kewajibannya masing-masing dengan benar. Selama itu tidak bisa dilakukan, sakinah sulit untuk dirasakan. Sulit untuk dirasakan. Maka harus kedua belah pihak sama-sama bisa saling berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Ada Bu? Melihat jangan dilihat sisi jeleknya, karena kalau kita melihat manusia dari sisi jeleknya, maka nanti akan muncul kebencian. Di garis bawah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sama seperti kita, andaikan kita ini berpasangan, maka posisi kita adalah sebagai istri. Istri jangan minta menang sendiri karena kita juga manusia. Kalau selama kita menjadi manusia tidak berubah menjadi makhluk lain, maka pasti ada kekurangan. Dari kekurangan kita itulah maka kita bisa melihat orang lain bahwa pasangan saya juga manusia. Kalau pasangan kita itu selama masih menjadi manusia pun ada kekurangannya. Maka kalau kita bisa melengkapi kekurangan beliau, kita tutupi dengan kelebihan kita, kekurangan kita ditutupi oleh pasangan kita, disitulah akan muncul hak dan kewajibannya dengan baik. Maka jangan mengharap orang lain akan diberikan Allah kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya pada saat mendampingi kita. Oke Bu? Karena itu maka jangan kita mengharap orang lain melakukan kewajibannya, tapi ayo berusaha melaksanakan kewajiban kita sendiri. Panjenengan menginginkan hak dulu apa kewajiban dulu? Jenengan jaluk ganjaran dari Allah, tapi gak melaksanakan sholat, ngono ya ya. Nah, haknya Allah nanti gak jadi kan? Saya jenengan melaksanakan kewajiban dulu apa hak dulu? Kewajiban lakukan dulu, nanti haknya Allah yang ngatur. Oke?
Kewajiban dulu panjenengan lakukan. Kewajibannya istri itu apa saja sih? Lah makanya jangan mempelajari kewajiban orang lain, tapi kewajiban kita sendiri yang harus kita pelajari. Kalau nanti kita mempelajari kewajibannya orang lain, panjenengan mudah untuk menyalahkan orang lain. Jadi istri, ya apa sih kewajibannya istri, lakukan saja sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan hak panjenengan semuanya. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang beliau itu berkewajiban untuk memberikan kepada kita. Suami nanti dalam mendampingi kita, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, suami akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajibannya. Jadi maka jangan mempelajari kewajibannya suami. Nanti kalau menjalankan mempelajari kewajibannya suami, tapi lupa dengan kewajiban sendiri, mah ini kok gini, jangan gak gini kok ya aku ya begini. Nah, maka mana kewajiban? Lakukan dulu kewajibanmu, mah. Nanti lah mana kewajiban ayah dulu? Ayah dulu melaksanakan kewajiban. Ayah itu pimpinan keluarga. Kalau ayah melakukan kewajiban, akan terus seperti itu yang terjadi, maka tidak akan muncul yang namanya sakinah. Padahal sakinah ini tujuan penting bagi pernikahan. Mawaddah. Dengan sakinah itu tadi menutup, Ibu, masing-masing sudah menutup mata dari kekurangan pasangan. Yang muncul adalah kelebihannya, sehingga dari situ nanti kemudian mawaddahnya akan muncul. Oke? Mawaddah cinta kasih sudah tertutup mata ini untuk siapapun walaupun glowingnya luar biasa. Nggak kelihatan sudah. Karena yang ada di rumah sudah melebihi dari itu semuanya walaupun glowingnya kurang. Nih. Karena itu kalau sudah menjadi pasangan di rumah, wajah ini hanya kelihatan pada nomor 3, 4, 5. Yang paling kelihatan nomor 1 adalah akhlak. Akhlak, perilaku. Walaupun kita sudah biaya luar biasa untuk wajah ini mengglowingkan. Benar, Bu? Enggak. Biaya kan suatu akeh nih. Suatu. Iya kan? Agak banyak biayanya. Tapi ternyata kalah dengan yang namanya perilaku atau akhlak. Kalau sudah di dalam rumah itu, karena yang kelihatan adalah akhlak, latulip semuanya, gak hilang seharian, ya. Tapi akhlaknya, masya Allah, diajak ngomong gak pernah menyenangkan. Suami tanya atau suami ngajak ngomong, mesti nadanya perempuan ini lebih tinggi dibandingkan nadanya suami. Maka jangan salahkan kalau banyak suami tidak kerasan di dalam rumah. Karena ngapunten Bu, suami-suami kita itu adanya di luar. Di luar itu didampingi oleh orang-orang yang baik. Kita umpamakan di diri kita sendiri. Kita ini kalau keluar, namanya kerja di kantor, budale yo harum. Ya dah? Ngomong dengan teman kantor lembut, itulah suami kita di sana itu yang dihadapi. Sementara kembali pulang, masya Allah. Ya. Makanya jangan mau kalah. Ayo. Walaupun kita tidak seglowing yang ada di luaran sana, tapi akhlak kita pakai dengan akhlaknya istri yang salihah. Sehingga suami di mana saja yang diinginkan adalah segera pulang untuk bertemu dengan istrinya. Ya Bu, napa malih Bu yang kita cari? Kalau kita sudah usia segini nih, kalau tidak ketentraman di dalam rumah tangga, dengan tentram itu akhirnya nanti menjadi mawaddahnya muncul, bahagia dan seterusnya kalau sudah terlengkapi semuanya yang ada. Gitu. Dan kemudian nanti rahmahnya juga akan muncul, kasih sayangnya muncul, sudah tertutup dengan siapapun yang ada di luar sana.
baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena maaf Ibu, orang laki-laki begitu bukan karena atau tidak kemudian semuanya itu mutlak kesalahan beliau, tapi kadang-kadang ada kesalahan dari kita selaku istri. Disadari nama mboten ngoten niku Bu. Nggih. Nek nggak sadar nanti nggak ketemu yang akan dicita-citakan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah. Walau wis tuwa padha karo dulur jangan. Dimanapun kita ini sudah berusia berapapun kita ini, selama kita masih didampingi oleh suami, beliau adalah suami kita, bukan saudara kita. Kalau dengan saudara, nggak ada aturan dari Allah ketakziman atau ketaatan. Tapi dengan suami, kita harus takzim, kita harus taat. Bedanya di situ. Nanti kalau kita kemudian menganggap bahwa seperti saudara, beliau tidur di atas sendiri sampai berhari-hari, kita tidur di bawah, aman-aman saja terkendali, tidak apa-apa. Dan itu tidak boleh. Gitu. Okay? Itu tidak boleh. Kita adalah suami istri. Bagaimanapun suami istri ini adalah keterikatan batin melebihi dari segalanya. Jadi nanti tujuan kita bisa tercapai. Karena yang kita pelajari adalah diri kita sendiri. Ayo kita perbaiki diri kita sendiri. Orang lain nanti biar Allah yang memperbaiki karena kejernihan hati kita. Inginnya kita menjadi orang yang baik. Jangan karena suami. Aku tak api rek suamiku cek api, nanti jadinya. Nggih. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena manusia. Sementara manusia itu sama seperti kita, suatu saat nanti ada lalainya, ada teledornya, ada jeleknya. Namanya ada akal dan ada nafsu. Dasar hukum pernikahan. Nah, nikah ini kenapa kemudian disyariatkan? Ya, itu dasarnya adalah Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Adz-Dzariyat 49, ayatnya 49. Adz-Dzariyat itu akhir berapa Pak? 51, ayat 51. Surat 51 ayat 49, Masya Allah. Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan. Ada siang, ada malam. Ada kurus, ada cantik, ada ono putih, ono ono jahat, ono. Nah, ngoten iki lho Bu. Agar kamu sekalian mau berpikir, la'allakum tadhakkarun. Agar kamu sekalian mau berpikir. Berpikirnya ya apa? Ya berpikir kalau memang segala sesuatu itu berjodoh-jodohan. Waktu ini saya tuh sering dibantah. Allah sudah menyatakan berjodoh-jodohan. Kok ada orang yang tidak berjodoh sampai pada wafat? Ada Bu? Kan anak ada ini. Apakah dia memang gak anak jodoh neta? Napa kok ngoten niku? Karena kita perempuan egois, tidak mau berbagi. Sementara jumlahnya laki-laki dan perempuan itu nek kalau situ maka pasti harus tidak keduman. Kenapa Bu? Lanangnya umpamanya lakinya 3, perempuannya 10. Lah terus lame telu iki sing oleh. Nek ini double telu lah cukup sudah. Habis. Yo. Yo, apa? Oh, kalau nggak menikah terus ya ada larangan dari syariat, tidak boleh orang itu berniat untuk tabatul. Tabatul niku jadi menutup hati, pokoknya sudah nggak mau nikah. Nah itu larangan itu diantaranya atasnya adalah kepada laki-laki.
kepada laki-laki, ini kepada perempuan, gak niat untuk tidak nikah, cuma dorong ono sing makhibah. Lah napa kalau dorong ono sing nggih mau niku alasane? Iya, karena ndak mau berbagi. Teman dah, mau tak dolek nggak ya? Nggih, nggih kalau perempuan insya Allah pada niat ibu, insya Allah pada niat. Gak niat untuk tidak menikah, tapi memang Allah belum memberikan pasangan. Ya itu tadi karena jumlahnya lebih banyak, gitu. Kemudian yang ada yang lain itu tidak mau berbagi. Pokoknya ini ono foto lah mesti lah. Akeh modelnya, ono mereng, mana? Dasar hukum yang kedua Al-Quran yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 1 yang sudah lazim panjenengan semuanya tahu, ya, yaitu di ayat 1 ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nanti yang pada akhirnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah di ayat 21 surat An-Nur. Oke. Dasar hukum yang kedua as-sunnah. Hadis Rasulullah. Yang dipanggil di dalam bahasa hadisnya adalah laki-laki. Ya ma'asyaras sabab. Kenapa kok yang dipanggil laki-laki? Karena memang yang memilih itu biasanya kan orang laki-laki, Ibu. Walaupun orang perempuan boleh juga memilih. Sayyidah Khadijah milih Rasulullah. Dan beliau meminang. Walaupun lewat kurir. Kan ada? Boleh. Andai kan orang perempuan kemudian menginginkan, siapa yang mau diinginkan? Oh, coba ngomong langsung. Boleh ditolak ngisi-ngisi gitu. Lewat kurir. Lewat orang lain, lewat mak coba boleh gitu. Iya, ojo sakit hati ya nah, ya mak isin ngoten lho dok, sakit hati isin. Jadi hadisnya Rasulullah, ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Wahai pemuda, jika kamu sudah istita'a, sudah mampu, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga farji. Oke. Fa innahu lahu ijabun, kalau tidak mampu itu maka lakukan puasa. Dari hadis itulah maka kemudian hukum nikah itu bervariasi. Hukum nikah itu bervariasi. Saya jenengan yang panjenengan ketahui hukum nikah niku napa? Hukum nikah an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaisa minni. Berarti kalau kita pakai yang hadis itu hukumnya apa nikah itu? Sunnah, gitu. Tapi hukum nikah itu ternyata bervariasi. Ada yang berhukum wajib. Siapa yang berhukum wajib? Yang itu tadi. Manis tatoa. Dia mampu untuk memberikan mahar, mampu memberikan nafkah, mampu. Syahwatnya besar yang kemudian beliau tidak bisa menahan syahwatnya, gak mampu untuk berpuasa, takut terjerumus kepada perzinahan, maka bagi beliau hukumnya nikah itu wajib. Berhukum sunnah, mampu sudah, segalanya mampu, tapi beliau mampu untuk meredam nafsunya sehingga tidak akan terjerumus kepada kemaksiatan. Hukumnya sunnah. Makruh sampai ada yang meningkatkan menjadi wajib kalau dia maaf tidak mampu. Tidak mampu itu serapa? Secara nafkah juga tidak mampu, secara batin juga tidak mampu, kemudian fisiknya, jadi ya itu tadi secara batinnya itu dia tidak mampu. Jangan sudah tahu sendiri bahwa batinnya nggak mampu ya.
Jadi maka itu makruh sampai kemudian ada yang menghukumi haram dia menikah karena nanti akan menyakiti pasangannya. Akan menyakiti pasangannya. Berhukum mubah, boleh-boleh saja. Itu seperti umumnya manusia. Mampu iya, mendesak juga biasa-biasa saja dan seterusnya. Maka itu hanya berhukum mubah saja menikah. Ibu, yang ditanyakan tadi ngeten, sampai lupa nggak terjawab. Andai kan sampai wafat terus gak nikah ya nopo ngaten ya. Dosa tadi ki wong wedok boten insyaallah. Karena itu tadi, insya Allah tidak ada niatan untuk tidak menikah karo orang perempuan. Orang laki-laki ada loh yang ngoten, ada pamannya. Mungkin beliau sudah paham tentang kemampuan dirinya sendiri. Utamanya kalau memang beliau itu tidak mampu secara batin, maka khawatirnya kemudian menyakiti pasangannya sehingga sudah tidak nikah. Gak nikahnya beliau itu tidak kemudian serta-merta tujuan ingin tidak menikah, tapi karena kekurangan dirinya. Maka insya Allah dimaafkan karena ketakutan untuk tidak bisa membahagiakan pasangannya. Dasar hukum yang berikutnya adalah ijma ulama. Semua ulama sepakat bahwa nikah itu dianjurkan di dalam syariat. Oke. Saat ini tujuannya secara hukum orang menikah itu diberikan jalan oleh Allah lewat Rasulullah, diberikan tata cara, diberikan aturan pada saat kita memilih pasangan. Jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki tadi lebih banyak mana, Bu? Perempuan. Tapi syariat itu memberikan statement begini, mencari perempuan itu lebih sulit dibandingkan dengan mencari laki-laki. Ya Bu? Padahal jumlah perempuan itu lebih banyak. Tapi ternyata mencari perempuan itu lebih sulit dibandingkan dengan mencari laki-laki. Sulitnya bagaimana? Karena di perempuan itu nanti pada saat beliau sudah menikah akan dititipi Allah sesuatu yang luar biasa, yaitu generasi penerus. Yang itu adalah amanah. Maka amanah ini jika dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, maka akan kembalinya menjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena itu maka kemudian dikasih cara, itu semuanya yang dipanggil itu adalah perempuan. Yang manggil setan laki-laki. Tungkahul mar'ah li arba'in. Bahasanya mar'ah, perempuan. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Sinten yang diperintah itu berarti Ibu? Suami kan ya? Calon suami ya berarti yang dipanggil oleh Allah. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. 5 liha, kata Rasulullah, karena hartanya. Karena harta. Kok oleh tak mau nikah krono harta ini? Jadi di hadis Rasulullah itu sudah ditentukan 5 liha. Kenapa kemudian malnya harus dilihat? Hartanya harus dilihat. Harapan syariat adalah jika perempuan itu sudah berharta, maka tidak kemudian memberatkan suaminya. Tujuannya itu. Tapi kenyataannya betul-betul. Kenyataannya ada begitu. Kalau orang perempuan itu berharta, maka hartanya suami nggak seberapa dilihat. Sehingga pemberian suami jika tidak sepadan dengan apa yang dimiliki, ketaatannya hilang. Ketakdimannya hilang karena harta. Itulah maka kemudian Rasulullah menyampaikan harta juga menjadi ukuran pertama, tapi siapa yang menikah, man tazawwaja imra'atan 5 liha, siapa yang menikah dengan perempuan
Karena melihat hartanya semata-mata karena harta itu, maka dia akan dijadikan fakir oleh Allah. Man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu Allahu illa faqran. Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali hanya diberikan kefakiran, merasa fakir pada dirinya karena salah dalam memilih pasangan. Karena itu yang dipanggil itu suami berarti memilih istri. Apakah ini tidak berlaku kebalikan? Iya. Jika seorang perempuan melihat pasangannya begitu dikhitbah, dia yang dilihat adalah karena yang mengkhitbah bawa alpat, maharnya rumah dan seluruh isinya, maka kemudian dia terkintil-kintil tidak melihat bagaimana agamanya. Ya. Sehingga lam yazidhullahu illa faqra. Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali hanya kefakiran. Hartanya banyak tapi merasa fakir pada dirinya. Wali hasabiha. Yang kedua, boleh ono anak isopo. Gitu. Karena harapannya adalah dari keturunan orang baik, insya Allah akan muncul baik. Dari keturunan orang yang kaya, maka nanti warisannya banyak. Dan seterusnya. Maka kemudian, karena yang dilihat itu adalah duniawi, maka siapa yang menikah karena hasabnya, maka lam yazidhullahu illa dana'atan. Akan dijadikan hina karena nasab itu. Aku milih dadi mantune Pak Jokowi, warisane akeh kok bisa dadi, dan seterusnya. Maka itu duniawi yang dijadikan ukuran, maka tunggu saja. Ya, Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali hanya hina karena nasab. Dinyak-nyak terus, Bu. Ya. Alah, kok niku lerene nggawa apa, kok niku anake wong dodol banyu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu tadi dijadikan nomor satu, dijadikan tujuan utama. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha. Cantik. Persamaannya cantik adalah ganteng. Roy Martin, kenali Ibu Raffi Ahmad. Nah, milih pokoknya sing ganteng, sing teko ono ganteng, gak soli, mek welek gitu, tapi soli. Ngoten niku biasa iku tua sing rada anu niku gitu. Sehingga milih yang ganteng. Ganteng niku duniawi betul? Duniawi. Itu tadi kalau sudah di dalam rumah, walaupun gantengnya kayak Raffi Ahmad, kalau nyentaan, mukulan, gertaan, pelit, dan seterusnya, maka tidak kelihatan itu kalau sudah di dalam rumah. Maka siapa yang nikah dikarenakan kecantikannya saja, maka dia akan dijadikan sengsara karena kecantikan itu. Diliri wong mawon sakit hati. Ganteng itu jajaran itu gandengan jalan sama istrinya, tapi saya ngono double aja nih istri jeduk. Maka kemudian li jamaliha, itu karena kecantikannya. Fatfar bidzatiddin, kata hadis. Jika kamu ingin selamat dari itu semuanya, ayam tentram sesuai dengan tujuan kita menikah, maka fatfar bidzatiddin, pilih agamanya. Kalau sudah agama yang kita jadikan tujuan utama, taribat yadah. Kenikmatan akan dirasakan. Kenikmatan akan kemudian nanti terjadi di dalam rumah tangga. Karena yang dilakukan dari awal niatnya nikah adalah mencari agama.
Kalau nanti kita sudah cari agama, maka yang lain-lain insya Allah akan mengikuti. Walaupun istrinya tidak cantik, tapi karena agamanya bagus, kelihatan cantik di dalam rumah. Walaupun dia tidak kaya, tapi akhlaknya bagus, seberapapun yang diberikan oleh suami, disyukuri dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu kuncinya adalah perempuan. Makanya tadi atafnya hadis adalah tungkahul mar'ah, pilih perempuan. Walaupun itu juga kita boleh memilih laki-laki. Dan seperti itulah pilihan laki-laki yang akan kita harapkan. Pilih agamanya. Itu gak ngaji, ya gak sembahyang, tapi kok Masya Allah jadi pejabat. Yes, iku wae tanah, sudah ya itu aja. Nanti urusan agama itu diatur belakangan loh, Joko. Nek wis kadung bablas. Ya. Dan ini ngeten iki biasa sing ruwet iku mara tua. Iya. Oke, kita ini jadi orang tua, nantinya jadi mertua, maka ayo cari seperti itu. Maka nanti di kenakalan-kenakalan remaja, ada di buku itu di kenakalan remaja disebutkan, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang kenakalan anaknya. Setelah itu kemudian anaknya matur ke Rasulullah, ya Rasul, apa hak saya sebagai anak? Hakmu sebagai anak adalah kamu harus dijadikan ibu yang baik. Itu tidak saya dapatkan. Ibu saya adalah orang yang tidak baik. Dan siapa ini yang pertama ini siapa? Ibu. Ibu. Karena ibu inilah yang mengandung pada saat dimulai dari nikah sampai kemudian mengandung, sampai nanti dengan melahirkan, maka yang bisa merubah itu adalah ibu dengan kejernihan hatinya, keikhlasan hatinya untuk mendampingi semuanya. Lah ini longgo sampai ngeten iki, duduk di sini niki bertaklim, ya Allah. Jadikan saya seorang istri yang baik, ya Allah. Jadikan saya menjadi ibu yang baik untuk mendampingi anak-anak saya, sehingga menjadi generasi Qurani, generasi yang nantinya bisa kita andalkan tidak hanya di dunia tapi nanti sampai di akhirat bisa membawa orang tuanya. Dan Ibu, hikmah nikah. Menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan. Menjaga diri sendiri dan pasangan. Jadi kalau kita sudah bersuami, maka jaga diri kita. Karena kita ini sudah dipasangkan oleh Allah dengan seseorang, maka tertutup bagi orang lain untuk diri kita. Hijab harus jelas antara laki-laki dengan perempuan. Maaf, bagi yang bekerja di kantoran, di mana saja pekerjaan, tidak menutup kemungkinan kita bertemu, bercampur dengan laki-laki. Maka tetap hijabnya harus jelas. Apalagi kita sudah bersuami. Kalau sudah bersuami, berbicara juga bicaranya harus dijaga. Cara berbicara harus cara yang baik. Tidak boleh kemudian kita di depan orang lain yang itu bukan siapa-siapa kita, orang laki-laki itu. Wes kadang terus wis ono sing ngomong terus. Ya. Jadi Bu, itu harus dijaga. Perempuan tidak menutup kemungkinan kan kita kalau bekerja itu berinteraksi dengan orang lain. Yang orang lain itu diantaranya adalah laki-laki. Kita harus menjaga bahwa kita ini sudah ada yang memiliki. Berarti sudah tertutup bagi siapapun. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kok ada orang perempuan yang sudah bersuami tapi ternyata di luar sana bebas dengan siapapun, maka bukan itu yang diharapkan oleh Allah. Sampai pun na'udzubillah, kok ada yang tanda kutip, saya tidak berani untuk melanjutkan, mudah-mudahan terjaga, ya. Ya Allah, na'udzubillah. Kita orang-orang bertaklim tidak mungkin itu terjadi, ya Bu.
Makanya sebelum itu terjadi kita bentengi diri kita, kita tutup untuk semua laki-laki karena kita sudah ada laki-laki yang mengawasinya, yang harus kita taati dimanapun. Kalau kita sudah mampu menjaga diri kita dengan baik, harapan kita adalah Allah akan menjaga suami kita. Tetapi yang namanya suami ini kan boleh nggak Bu nikah lebih dari satu? Saya jawab kok mek titik loro padahal sing teko sak mriki. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Iya. Allahu Akbar. Yang berikutnya adalah berfungsi untuk menjaga komunitas kepunahan manusia, karena kalau tidak ada pernikahan maka akan habis manusia, tidak ada yang meneruskan nanti dakwah ini. Yang berikutnya adalah menjaga kesinambungan nasab. Bu, orang kalau kemudian wabil khusus ya Bu, wabil khusus Maryam, ya. Maryam walaupun tidak ada laki-lakinya maka bisa melahirkan. Kira-kira saat ini Maryam niki ono tanggal sing anyar-anyar iki. Maryam gitu. Jadi maka menjaga kesinambungan nasab artinya siapa saja yang dilahirkan oleh manusia maka nasabnya harus jelas. Iki anake sapa niku harus jelas. Karena itu maka akan menjadi kejelasan nasab itu kalau diawali dengan pernikahan. Dan dengan pernikahan itu kemaslahatan semuanya akan terjaga. Kebaikan diri semuanya akan terjaga. Dan kalau kita sudah menikah itu maka membawa berbagai hal kebaikan. Saya anaknya siapa? Suaminya siapa, menantunya siapa, ibunya siapa, itu semuanya nanti akan nempel pada kita orang perempuan. Ibu, jadi ayo dijaga baik-baik diri ini. Begitu sudah menikah, maka limpahkan seluruhnya adalah untuk suami. Apakah tidak boleh untuk orang tua? Harus, tetap harus. Tetapi bagi kita orang perempuan ini, kewajiban kita yang paling utama adalah kepada suami. Jangan sampai suami tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya Bu. Tujuan nikah yang paling utama apa Bu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi di dalam undang-undang hukum negara, tujuan nikah dan ini tidak menyalahi syariat adalah banyak penjabaran dari sakinah mawaddah warahmah adalah yang pertama taghidul wati. Taghidul wati itu terpenuhinya, terpenuhinya libido seksual. Masing-masing suami istri punya insting untuk itu. Gitu Bu. Jangan kemudian kita yang penting suami puas. Betul, itu kepentingan berdua. Kepentingan berdua. Maka suami puas, istri juga harus puas. Disitulah nanti akan muncul sakinah, mawaddah. Kalau hanya sekedar memuaskan salah satu, itulah nanti tidak akan muncul mawaddah. Kalau sudah tidak muncul mawaddah, gak muncul rahmah nanti jadinya. Paham tadi Bu? Nah, kata jeru-jeru no. Yang kedua, dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah thayyibah. Menikah itu tujuannya adalah ingin mendapatkan keturunan yang thayyibah. Sholih, sholihah. Lalu ini rangkaian sholih-sholihah di anak itu diawali dari rangkaian sholih-sholihah di orang tua. Pertama di perempuan dulu umpamanya. Kalau orang perempuan itu menginginkan mendapatkan pasangan yang sholih, maka sholihahkan dulu diri. Sunatullah kan mau teguh.
orang solih oleh solihah. Kebanyakannya kan boten. Lho kok ono Fir'aun dapat Asia, itu itibar, nggak banyak yang seperti itu. Sunnatullahnya itu berlakunya ya kalau orang baik dapat orang baik. Thayyibat tulib thayyibat. Qurannya kan boten. Maka orang baik akan mendapatkan orang baik. Orang laki-laki yang ada, dia kepingin mendapatkan istri solihah, ya solihkan dulu dirinya. Gitu. Itu namanya memantaskan diri untuk mendapatkan orang yang pantas. Gak mau solih, pengen yang solihah. Ya gak kelop. Kita berteman aja kan mana dia mungkin. Maaf, anak remaja masjid disuruh berteman dengan anak pang-pang. Ya gak kelop. Gak intim nanti jadinya. Lah akan menjadi intim persahabatan itu kalau bersahabat dengan sama-sama remaja masjid. Nah, satu circle. Ya. Dan seperti itu. Maka kemudian munculnya kalau sudah suami istri pasangan ini solih solihah, maka nanti munculnya akan menjadi dzurriyyatan thayyibah. Generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang kuat dalam hal keimanannya. Karena sudah dari atasnya seperti itu. Betul ya? Talabus sa'adah berikutnya. Talabus sa'adah, mencari kebahagiaan atau memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Adakah orang nikah yang tidak bahagia? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita sudah dipasangkan, ojo ade salah milih pasangan. Ya. Kalau kita sudah dipasangkan oleh Allah, tadi kan dari awal itu caranya. Kita solihkan dulu, kita solihkan dulu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kemudian sudah menjadi pasangan, ini ojo, aduh, aku salah milih ternyata. Coba itu. Bagaimana kalau kita sudah dipasangkan itu, masing-masing berusaha seperti apa yang saya sampaikan tadi. Masing-masing berusaha, ternyata mohon maaf, begitu sudah nikah, tahu ternyata suaminya tidak sholat. Umpama tidak sholat umpamanya. Ojo ini salah memilih, makanya dari dulu itu gitu loh. Makanya maaf, walaupun di syariat tidak boleh. Walaupun pacaran 10 tahun, tidak akan pernah tahu apa kekurangannya. Yang paling dominan, gitu. Makanya gak ono pacaran itu tidak ada di dalam syariat. Karena walaupun bagaimanapun lamanya yang namanya pacaran, mau turun ke rumah tuh, ya kelihatan waduh, tidak ada orang cakep selain dia. Satu-satunya pokoknya, ya tuh. Begitu sudah kumpul dalam satu rumah, baru dapat sepekan. Loh, salah saya dalam memilih. Dari kemarin ngapain aslinya keluar semua jaring ada. Ya, gitu. Kalau sudah berkumpul, kalau sudah dijadikan satu, sudah jangan melihat ke belakang. Salah saya dalam memilih, tidak, itu harus dihilangkan. Maka bagaimana ke depan ini harus dibangun dengan baik. Dengan kesalahan itu andaikan itu salah. Itu itu. Kedepannya ini yang harus diatur. Masing-masing harus mengenalkan hati bahwa saya nikah adalah lillah karena Allah. Kalau sudah lillah itu apa saja yang dilakukan lillah karena Allah mudah dirasakan. Ya Bu, walaupun nggak ada orang yang beda, jangankan dengan suami, beda rahim Bu, beda orang yang mendidik dan seterusnya. Kita sama saudara saja kadang-kadang berbeda. Sisi tonya sabari, sisi tonya keroni. Ada ya, kan itu satu rahim,
yang dididik oleh ibu yang sama, dididik oleh bapak yang sama, apalagi yang berbeda. Jangan perbedaan yang ditonjolkan, tapi ayo sama-sama mencari jalan kebaikan. Kalau sudah berkumpul, jangan sekali-kali bilang salah pilih saya. Ya, itu nanti akan menjadikan sengsara di hati. Karena akan muncul lalu api-api, wong orangnya tidak baik. Dengan begitu nanti dua-duanya tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Di pernikahan Bu, gak main-main. Pernikahan itu nanti akan kita ini akan menelurkan, akan menghasilkan generasi penerus. Yang itu kata hadis, tidak mata Adam. Ketika kita wafat sudah tidak ada perbuatan yang bisa kita lakukan lagi kecuali hanya 3. Apa 3 itu diantaranya? Awaladin sholihin yad'ula, anak-anak kita yang bisa mendoakan kita saat kita sudah tidak ada. Dan ini perjuangan yang luar biasa. Ini adalah jihad. Makanya nanti kalau kita sudah mendapatkan keturunan yang solihah, kita di sananya enak. Walaupun banyak orang diceritakan di dalam hadis itu di alam barzakh orang pada oyong-oyongan untuk mencari doa dan seterusnya, yang punya anak solihah aman, damai, tentram, sejahtera karena sudah dapat kiriman dari anaknya yang luar biasa. Dari mana anak ini lahir? Dari seorang ibu yang dari rahimnya seorang ibu yang hatinya jernih. Semuanya dilakukan adalah lillah, karena Allah, bukan karena manusia. Nah, karena suami capek Bu, kadang-kadang suami itu berketemu hati barang. Gitu. Jelas. Gitu. Sama. Kita ya begitu kata suami kita, bojoku ya kadang-kadang melarang mati. Sama. Yes. Tapi kalau kita sudah melakukan segala sesuatu itu lillah karena Allah, aman Bu, aman, terkendali, aman. Berikutnya adalah ittiba'u sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Nikah itu mengikuti sunnah Nabi Rasulullah nikah. Maka kemudian ada sahabat yang datang, ya Rasul, saya mau terus berpuasa sepanjang tahun. Satunya, saya mau terus sholat. Saya mau terus gak nikah karena nikah di ruwet. Ada mamanya. Nah, saya ingat ketiganya itu kemudian dimarahi oleh Rasulullah. Saya ini orang yang ketaatannya, ketakdimannya, ibadahnya, kebaikannya, kesolihannya melebihi kamu semuanya. Tapi aku juga nikah. Aku juga puasa dan aku juga berbuka. Aku juga tidur dan aku juga sholat. Maka nggak harus segitunya. Wah, saya nggak nikah, tapi mau terus ibadah terus. Nggak mau nikah. Itu juga nggak boleh, karena kesolihan bisa didapatkan dari pernikahan dan seterusnya. Maka kemudian kalau kita mengikuti sunnah Nabi, maka tetap ya nikah. Dilakukan pernikahan ini, dijalani pernikahan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita mulai kudu hati-hati dengan ngomong begini gitu. Wis mari dikandani mulai panjat. Ini enggak apa-apa. Gimana? Maaf Ustaz, tadi ada 4 hal di dalamnya, kan ada nasab. Bagaimana semisal kalau kita itu dijodohkan, sedangkan yang ngebawa itu kayak nyai kayak gitu loh, otomatis kan kita nggak tahu ya nasabnya. Apakah itu juga berhubungan nanti dengan agama? Maksud saya, otomatis kita juga tidak tahu agamanya seperti apa. Terus tadi juga berkesinambungan dengan orang baik, ketemu orang baik. Itu apakah andai kata yang dijodohkan itu dia kurang baik, apakah dianya juga memang kurang baik atau seperti apa gimana? Terus yang kedua, tadi juga ada tujuan untuk kebahagiaan. Bagaimana kalau semisal suaminya menuntut istri itu untuk
membantu bekerja dan memang benar-benar seperti tuntutan. Sedangkan istri ya itu tadi kadang ada gregetnoe suaminya kayak gitu. Jadi ada apa gerundelnya gitu loh. Terima kasih. Yang pertama nasab, yang kedua aku mau gerundel. Ibu, nikah itu ta'aruf, gitu, dita'arufkan. Pada saat orang itu ta'aruf, di antara kita semuanya, kalau seandainya menjodohkan, menjadikan wasilah perjodohan orang lain, maka harus ditunjukkan semuanya. Ya, maksudnya begini. Ini orang tuanya seperti ini anaknya seperti ini. Itu harus ditunjukkan semua. Ya, yang namanya ta'aruf itu kan saling mengetahui, Bu. Saling mengetahui. Yang lainnya juga begitu, yang pasangannya juga begitu, harus ditunjukkan kekurangannya ini, kelebihannya ini. Semuanya harus ditunjukkan. Sudah ditunjukkan, tapi ternyata, betul Ibu, ternyata kok orangnya tidak baik. Bu, itu tadi yang saya maksud. Sunnatullahnya itu memang berjalannya thayyibat ya thayyibat, khabisat ya khabisat. Qurannya kan ada deh. Qurannya kan begitu. Orang api oleh orang api, orang jelek oleh orang jelek. Gak oleh tahu orang api oleh orang jelek. Boleh nikah itu nanti pada akhirnya adalah dakwah untuk saling berdakwah. Hikmah wal mau'izatul hasanah, nanti tujuan nikah ini yang terakhir. Lah kok ada seperti Firaun dapat Asia, dekat kan gitu? Apa dan kok ono? Itu tadi dakwah itu sebenarnya untuk sama-sama saling mendakwai. Mendakwai kok cemburi. Dakwah niku bahasa Qur'annya adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata-kata hikmah, Bu. Hikmah niku enggak. Ya Allah nih, saya ini nggak pernah membunuh orang, 3 orang, neraka kan. Itu bukan hikmah itu namanya. Ya, hikmah itu sesuatu yang kemudian pada saat beliau itu memberikan sesuatu kepada kita, maka imbal baliknya kita itu memberikan motivasi, bukan menjas. Itu yang namanya hikmah. Gitu. Dan mau'izatil hasanah itu ya dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik. Nah ternyata ini niatannya, berarti kan dita'arufkan. Ta'aruf itu bagus loh Bu, daripada pacaran, gitu. Sama uang pacaran itu walaupun 10 tahun ya gak akan tahu kejelekannya. Ta'aruf itu ya gak tahu kejelekannya, gitu. Sama-sama nanti akan membangun pada saat sudah menikah. Adakah orang yang menjelekkan dirinya sendiri? Kadang aku api, sehingga melihat orang ada kejelekannya sedikit saja terasa sudah dirinya. Makanya apa itu bahasa ya. Aku tak mancing aslinya kalau makanya tak enak ini kayak dia. Di mana saja nih, di sana nih kok ya muat daripada cemiri yang di sini yang besar nggak kelihatan. Maka kita mudah untuk menjas orang lain jelek. Saya sudah baik, kok ternyata didampingi oleh suami yang jelek seperti itu. Berarti kita harusnya Bu. Nah, ini kan. Ya, berapa yang ke sana, berapa yang harus kembali kepada diri kita sendiri. Kira-kira saya menjas suami saya jelek seperti itu, apakah saya sudah baik? Ini kan ya? Oh baik menurut saya, sholat 5 waktu, saya yang berusaha takdim dan seterusnya. Berarti oleh Allah masih harus ditingkatkan lagi. Karena mungkin di dalam hati belum ada keikhlasan untuk melakukan itu karena Allah. Saat ini hasad, saya dijodohkan. Yang menjodohkan bukan orang main-main, orang beragama. Jadi punya maulah beragama lagi, mengapi aja. Kalau orang api itu mau menjodohkan orang dengan mengambil sembarangan itu, pasti sudah dilihat, kan ya? Qadarullah namanya penglihatan manusia Bu.
ternyata bapaknya gak sepiro api sehingga anaknya gak sepiro api, ya berarti jenengan disandingkan itu adalah untuk berdakwah. Kalau memang di dalam hati kita memang kita menganggap bahwa diri kita ini baik, nah sing api kan gak mau sing api. Oh, saya disandingkan, karena saya nggak tahu sama sekali, disandingkan oleh orang yang seperti ini. Mungkin taraf saya itu masih segitu, sehingga sama-sama nanti berusaha untuk menjadi orang baik bersama-sama. Orang belum nikah itu kan sama dengan, makanya mengarungi bahtera rumah tangganya adalah itu. Bahtera itu apa? Kapal yang mau akan lewat di tengah lautan yang luas itu. Kita kalau melihat dari samping hijau luar biasa, kelip-kelip kalau kena sinarnya rembulan dan seterusnya. Dilihat dari pinggiran. Begitu kita masuk ke tengahnya, ada hujan, badai, panas, angin, ombak dan seterusnya. Apakah kita langsung nyemplung dan mati yang orang badan? Nyambung. Itu semuanya harus kita lalui. Makanya mau akan ke sana, persiapannya harus diperbuat. Jangan kalau punya anak mau nikah, disekolahkan dulu untuk sekolah pendidikan pranikah. Yang tiga hanya sekedar dari puskesmas. Kalau dari KUA itu ada memang, tapi porsinya hanya 1 jam. Lainnya reproduksi. Karena saya ngisi di kecamatan. Jadi kurang porsinya, makanya jenengan apalagi kalau jenengan sendiri sudah paham tentang bagaimana seharusnya orang menikah, maka kasih ilmu anaknya. Ojo anaknya dijak kongsi ngerasani bapak nih. Oh, saya dulu itu, insya Allah seingat saya itu tidak pernah diajari emak saya untuk kemudian diajak ngerasani bapak ini buat nanti. Tapi sekarang nih ya sudah pinter saya itu. Apalagi kalau pada saat itu diajari oleh orang tuanya. Ya gitu dulu nak bapakku itu bapakku, masya Allah, makanya itu ya sampai ngenes itu bapakku. Dan lain-lain kekurangannya bapaknya semuanya diungkapkan ke anaknya dengan dijelek-jelekan seperti itu. Secara tidak langsung jangan itu ngajari anaknya jangan untuk mati kepada suaminya seperti itu. Ikhlas jangan kata itu. Ikhlas. Jadilah kita ibu yang mendidiknya dengan baik, yang taat pada suaminya, sehingga nanti kita di alam barzakh sana tertolong oleh perilakunya anak kita karena baiknya kepada suaminya. Nah, saat ini gue buat apa? Pada saat ini gue mau ngerasain bapak dan anak ini gue pahas. Masya Allah deh. Makanya itu semua yang terjadi itu. Hah? Loh, curhat buat apa? Jelek-jelek oleh bapakmu itu bapakmu itu. Bapakmu itu. Oh, curhatin di bapakmu, salah kasih orang. Allah. Iman saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernikahan itu, ada pernikahan itu awalnya itu dari ta'aruf. Ya. Terus itu anak sama anak itu sama-sama senang. Terus Sudah dijalani selama 17 tahun, belum dikasih keturunan. Selama ta'aruf itu, selama pernikahan, ternyata dari pihak orang tua yang laki itu enggak kurang cocok karena beda status. Akhirnya biar pakai ini lagi mati. oh mati belum jadi apa kita bikin belum nyala ya, terus akhirnya itu selama 17 tahun itu berjalan baik-baik, tidak ada masalah sama sekali karena orang tua nggak cocok dengan menantunya itu wanitanya. Akhirnya si yang laki-laki itu akhirnya kalah karena tekanan dari orang tuanya, akhirnya pisah saja. Itu bagaimana saja? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, ta'aruf itu terus bareng itu gawe masalah belas. Ya pacaran langgeng itu enggak Bu? Nah, Bu, itu enggak Bu? Jadi sebenarnya orang apa namanya pernikahan itu walaupun itu ta'aruf atau kenal sendiri atau apa ini saya masih meluruskan pada saat ketemunya gitu. Khawatirnya ta'aruf soalnya makanya bisa terakhirnya karena tidak kenal satu sama lain 17 tahun belum bukan waktu yang pendek. Oke? 17 tahun bukan waktu yang pendek. Khawatirnya kalau itu terjadi, orang semuanya nggak mau ta'aruf, maunya pacaran, nggak rusak kan kita balik ya, gitu. Karena merusak semuanya macam itu terusan. Jadi begitu. Jadi walaupun itu ta'aruf atau kenal sendiri, tidak menutup kemungkinan yang namanya menyatukan dua orang yang berbeda, mesti ada masalah, mesti. Perjalanan 17 tahun itu bukan perjalanan yang pendek. Saya melahirkan dari melahirkan sampai usia 17 tahun itu kan besar lama sudah, gitu. Perjalanan kan lama. Ngapunten Dzurriyyatan thayyibah di antara tujuan pernikahan adalah apa? Mendapatkan keturunan. Kok ada orang menikah? Ngapunten Ibu, sampai bukan saya itu menganjurkan orang harus poligami loh Bu. Betul. Saya sendiri kalau suami poligami yang ngono loh ya. Tapi maksud saya begini, orang nikah itu kepingin mendapatkan keturunan. Umpama seorang laki-laki itu kemudian sudah berobat dengan istrinya sudah maksimal, tapi ternyata masih belum mendapatkan keturunan. Seorang suami kepingin keturunan, nikah lagi dengan orang lain. Kira-kira, ya, ngapunten, perjalanan yang seperti itu salah apa betul Bu? Kak Wani jawab ya. Ini kan lo maksudnya kepingin anak, kepingin keturunan, gitu loh tadi. Umpama seorang laki-laki itu nikah lagi dengan perempuan lain, kepingin keturunan, salah apa betul? Walaupun belum bisa diketahui andaikan nikah lagi itu bisa nggak punya anak walaupun karena yang namanya pernikahan itu mesti kepingin punya keturunan. Andai seorang istri ini boleh nikah lagi walaupun sudah bersuami, insya Allah yang dilakukan karena kepengen punya keturunan. Walaupun nggak boleh perempuan ini kalau sudah diikat oleh laki-laki, ya laki-laki ini sih boleh. Oke, ada Bu. Artinya tujuan apa namanya pernikahan itu tidak salah andaikan tujuannya kepingin mendapatkan keturunan karena manusiawi yang namanya orang nikah itu kepingin dapat keturunan. Urusan seorang istri yang pertama tadi setuju atau tidak dengan itu, maka itu urusan beliau. Andaikan tak contohkan umpamanya saya, kok saya nggak setuju dengan perlakuan suami sehingga nikah lagi, daripada saya tidak bisa takdim ke suami karena diduakan, maka kemudian saya memisahkan diri. Boleh? Kenapa Bu? Jadi pernikahan itu ada kalanya langgeng ila akhir hayat masing-masing, ada kalanya tidak. Tidaknya itu sesuai dengan proses yang sudah kita atur sesuai dengan syariatnya. Artinya dimulai dari nikah sudah kita lakukan sesuai dengan syariatnya, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, seterusnya. Ternyata di tengah perjalanan ada sesuatu. Jika sesuatu itu salah satu di antara keduanya ada yang tidak siap untuk menerima sesuatu itu, boleh kok bisa itu. Jangan gitu. Artinya bisa itu berarti bukan salah. Bukan karena adanya ta'aruf. Tapi walaupun sudah
pacaran 10 tahun, nikah masih 3 tahun, wis pisah niku nggih wonten. Oke kan? Oke. Jadi begitu. Umpama kok masing-masing itu ternyata suami kepengen nikah lagi, barangkali dengan nikah lagi dapat keturunan, oke, monggo persilakan, syariat membolehkan. Oh, istri yang pertama tidak siap saya kalau kemudian diduakan, saya ingin memisahkan diri, monggo, itu juga syariat membolehkan. Tapi andaikan ada perjanjian, karena ini saya punya murid yang kayak begini. Ada perjanjian di antara suami dengan istri tadi. Kalau nanti punya anak, maka anak pertama harus saya yang ngomong. Saya yang ngomong. Akhirnya ada sampai sekarang anak yang pertama dimong oleh ibu yang pertama, anak yang kedua dimong oleh ibu yang kedua. Aman kan? Aman. Ustaz, saya mau nanya. Sebelum nanya, saya ngomong minta tolong ibu-ibu yang menemukan bros mawar jatuh barangkali. Oh iya, kemarin aku lihatnya ya. Siapa yang bawa kemarin ya? Tadi. Oh tadi masih Iya, ya. Oh, tadi menemukan bros jatuh. Yang mau saya tanyakan gini Ustaz, jika seseorang itu dia tidak ingin menikah dalam artian dia tidak ingin menyakiti seorang perempuan karena dia takut menyakiti hati perempuan. Yang kedua, tapi dia ingin mempunyai suatu keturunan dengan menggunakan semacam bayi tabung, itu bagaimana? Padahal dalam segi materi dia mampu, dalam segi semuanya dia mampu. Dia berprinsip bahwa dia takut menyakiti hati perempuan. Bagaimana itu? Berarti kan orang laki-laki ya Bu? Yes. Berarti kan orang laki-laki. Bu, bayi tabung itu tidak salah. Betul ya? Tidak salah. Kalau ada alasan yang memang dibolehkan oleh syariat. Karena bayi tabung itu ya punyanya istrinya itu, kemudian karena ya sama suaminya, jenengan istri ya sama suaminya, maksudnya kebun. Nah gitu. Nah ini bukan ibu, orang laki-laki itu nggak mau nikah, alasannya tidak mau menyakiti hati istri. Itu nggak alasan itu kayaknya Bu, itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nggak mau nikah takutnya menyakiti hati perempuan istri, ya toh? Nanti kalau nikah khawatirnya kemudian menyakiti hati istri. Nopo wis dijes menyakiti niku, ngoten lagi. Belum kalau istrinya kayak Asia. Masya Allah, wapi gak karu-karuan ya. Belum. Bolehkah seperti itu di dalam syariat? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena lazimnya, sunnatullahnya itu yang namanya orang itu dipersatukan, berpasang-pasangan. Tidak boleh. Di samping itu nanti pada saat beliau itu ternyata Pak bikin bayi tabung, terus dia nanti siapa yang mendidiknya? Ayah itu tidak bisa mendidik. Ya, secara naluriah pendidikan itu ibu yang bisa mewariskan segala sesuatu. Ayah itu mencukupi kebutuhan ibu dan anak-anak. Mendidik secara hati, secara naluriahnya, berdasarkan yang mewariskan semuanya itu ibu. Makanya saya itu punya teman, suaminya kerjanya kerjanya malam. Suaminya kerjanya malam, istrinya kerjanya siang. Sehingga yang mendampingi anaknya itu kalau siang, bapaknya. Oleh guru saya dipanggil, karena itu guru kami itu semuanya. Nggak lazim, kalau orang laki-laki harus mendidik anak. Nggak lazim, dan itu nanti gak hasil kan. Maka rubah sekarang, cari pekerjaan yang bisa masuk siang. Sehingga nanti kalau masuk siang, maka anak itu bukan kamu yang didik, tapi istri. Apalagi niku, gitu. Oh ini masih ada kok pasangan berhutang, nanti pada saat malamnya ibunya kan sudah ada di rumah, katanya dididik. Itu pun nggak boleh secara syariatnya.
Karena ada lazim. Ayah itu tidak diberikan sifat keibuan seperti ibu. Jadi buatan sahabat, walaupun ayah itu sudah ahli di dalam pendidikan, tapi untuk mendidik dimulai dari 0 tahun sampai kemudian nanti usia 5 tahun itu ibu yang mendampingi. Lah ini buatan dari bapak. Dia tinggal bekerja, dia membantu peduli. Kadang-kadang yang menyakiti hatinya membantu, kadang-kadang aku menyakiti hatinya suami didik istri daripada menyakiti gitu. Istri yang kadang-kadang disakiti tapi ya disayang dan seterusnya. Oke, tadi ibu ya diarahkan ya, tetap dicarikan pasangan, nggak boleh begitu. Assalamualaikum, izin bertanya saja. Nama saya Ibu Hadia. Saya punya putri usia 30. Itu anak saya ini selalu jadi curhatan teman-temannya yang sudah menikah. Jadi dia tahu banyak menikah dengan model A, model B, rumah tangga dengan model A, model B, selalu jadi curhatan. Nah itu jadi membuat dia kayak takut gitu Ustaz. Nah kan saya itu mengasih penjelasan itu ya sesuai dengan pengalaman saya berumah tangga, tapi pengalaman dia lebih tahu kan keadaan saya. Nah, apa yang harus saya usahakan untuk putri saya? Apa doa pasti gitu. Yakin amalan-amalan tertentu yang saya lakukan agar putri saya terbuka hatinya dengan laki-laki itu. Saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita nggak boleh loh membanding-bandingkan apa yang kita alami dengan apa yang dialami oleh orang lain. Ya, masing-masing orang berbeda-beda, Bu. Panjenengan sendiri, saya papanya ada sama dengan panjenengan. Secara otomatis Allah memberikan panjenengan suami nggak sama dengan Allah memberikan saya suami, karena tadi ya. Jadi nggak bisa melihat apa kelebihan orang itu di dalam berumah tangga, apa kekurangan, apa kesalahan dan lain sebagainya. Kok orang itu bermasalah, kok orang ini bermasalah. Yang penting syariatnya sudah jalan. Kayak tadi kan harusnya syariat seperti itu. Kira-kira kita sudah menjalankan sesuai dengan syariat itu apa tidak? Tinggal ngotot kan. Tapi untuk pengalaman berkeluarga itu kan masing-masing punya sendiri-sendiri. Oke? Panjenengan curhat ke saya ngomong gue tak buka lebar-lebar tentang berumah tangga. Tapi maaf, nggak bisa kemudian saya harus memaksakan panjenengan seperti apa yang saya lakukan karena suami itu, lu kan nggak tahu suami itu. Maka andai kemudian saya jenengan curhati dengan model suami, terus saya tahu maka mau nikah. Ya enggak, harus tetap. Ya apa sih yang dialami itu kok begitu, ya apa sih yang dialami itu kok begitu. Saya tak bismillah nikah, ya apa nanti yang saya alami. Sudah dapat pengalaman dari itu begitu, dari ini begitu. Ambilnya punya. Yang jelasnya tadi, orang curhat harus siap mendapatkan teguran. Karena apapun dan orang biasanya kalau curhat ngapik nawai dewi. Orang yang melihat sudah tahu, nanti orang yang dicurhati itu sudah tahu. Oh ini arahnya ke sini, berarti dia sebenarnya ini yang kurang baik. Tapi kadang kalau diingatkan, ngoten niku katerian. Ngoten lagi. Padahal kuncinya di situ sebenarnya. Jangan begitu. Lah niki anak panjenengan menerima curhatan teman-temannya itu bagus. Dipandang mungkin beliau karena belum berkeluarga. Kan, sehingga dia sendiri belum punya pengalaman di situ dan kemudian bisa memberikan solusi. Nah orang belum berkeluarga sendiri memberikan solusi itu kan lebih baik dari yang alami kan biasanya. Karena apa? Karena sesuai dengan teori Bu. Ya kan dia enak gitu lah memberikan jalan keluar itu enak karena sesuai dengan teori kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga memberikan solusi, itu kan akan lebih mantap karena dia sendiri sudah melakukan praktek. Makanya saya kalau umpamanya menjelaskan tentang haji, lebih mahir daripada orang yang menjelaskan belum
haji karena berdasarkan yang sudah saya alami kan ya Bu. Tapi kita juga nikah gitu. Tapi panjenengan harus mengarahkan pada anak karena tidak semuanya orang itu berkeluarga seperti A, seperti B, seperti C. Ada yang seperti D, ada yang seperti F dan seterusnya. Maka nak, sampai sudah punya banyak pengalaman. Insya Allah nanti kalau sampai sudah nikah, sudah banyak ilmu yang sudah sampai kantongi di situ. Ngoten. Cuma memang kan ngoten nggih Bu, ngapunten sangat. Golek jodoh itu kan gak semudah kita beli pisang goreng. Gitu. Sulit maksudnya. Tapi jangan putus asa selama itu kita terus berdoa dan berikhtiar. Contohnya kayak ngene iki lho. Teman-teman taklim niki sapa sing duwe Joko, sapa sing duwe perawan, lha kok dikenal ngono yo. Ini orang-orang baik. Besanan, oke nih nggih. Ayo mana sapa sing duwe Joko kan tak cekete. Sing duwe perawan, yo, gimana apa Bu? Karena enak kalau tahu. Karena sama-sama taklim sudah lebih bagus daripada penjelasan nggak tahu sama sekali. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Ida. Kebetulan saya jamaah baru, belum 1 bulan. Oke. Saya sangat senang ada forum seperti ini dan sangat bersyukur punya komunitas seperti ini. Nah, ini yang mau saya tanyakan mengenai anak saya. Kebetulan anak saya itu laki-laki, terus sudah menikah. Sudah menikah lah itu. Sudah menikah Ustazah, sudah menikah selama 7 tahun, belum punya keturunan. Terus sebagai mama, saya ini ingin anak saya mempunyai keturunan dari wanita lain, tapi saya itu maju mundur. Apakah benar tindakan saya itu tanpa menceraikan istrinya? Saya juga sayang ke istrinya, tapi saya itu maju mundur. Saya mau tanya dulu, apakah langkah saya ini betul ke sana? Karena saya juga mau memberikan seperti hak warisnya. Kalau dia punya keturunan, akan saya berikan rumah, biar aman gitu. Karena banyak kejadian setelah si anak laki ini menikah, ya amit-amit tinggal gitu ya. Dipek Ustaz sama Ustazah sama yang perempuan. Jadi saya tidak mau itu terjadi. Apakah boleh? Apakah tindakan saya itu sudah dibenarkan menurut syariat untuk Ustazah? Hanya karena tidak punya keturunan anak saya dengan wanita yang satu ini udah 7 tahun Ustazah, anak saya udah menunggu lama, kasihan juga saya. Gimana jalan keluarnya Ustazah? Mohon pencerahannya. Matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak takut secara naluriah yang buat. Kira-kira nek anakku kayak ngono tak boleh nemenin jenengan jadi ibu, setuju mboten? Nanti aku ngandani mulai mau berhasil. Sita. Tidak boleh berisi. Bu, tidak boleh berisi. Sebentar ini solusi Bu. Ya, ini permasalahan yang harus diselesaikan. Jangan berisi dulu. Andaikan saya Bu yang punya anak perempuan itu, saya pun insya Allah gelo. Ngerti nggih? Gelo. Cari jalan keluar dulu dengan cara apa saja secara medis. Ngerti nggih? Itu dulu yang kita lakukan. Karena kalau atau jika si anak perempuan ini tadi masih menstruasi, secara hukum kedokteran kan nggak Bu? Maksudnya masih menstruasi, walaupun secara syariat kalau Allah itu sudah kun fayakun, walaupun sudah tidak menstruasi sebenarnya anak kan nggak menutup kemungkinan. Tapi secara medis kan nggak mungkin lah. Sekarang kita ini berada pada zamannya medis kan,
medis, maka diupayakan dulu secara medis. Apakah bayi tabung, apakah ini, apakah itu. Waktu 7 tahun bagi orang yang atau pasangan yang belum mempunyai anak itu serasa panjang memang, tapi belum itu Bu sebenarnya, belum. Selama beliau masih menstruasi itu tidak menutup kemungkinan insya Allah punya kan gitu. Hanya saja memang perlu diupayakan tadi itu diupayakan. Secara medis dulu diupayakan, secara medis A, B, C kan ono inseminasi, ada terus kemudian bayi tabung, ada terus kemudian aku dan lain-lain Bu, banyak. Itu dulu diupayakan. Kemudian ada kekhawatiran dari pertua ibu berarti kan itu tadi ada kejadian yang begitu nanti alhamdulillah suami itu meninggal, maka kemudian harta semuanya diambil oleh istri, berarti istri tidak paham. Istri yang paham itu ada ilmu waris. Dan kita semuanya orang bertaklim ini harus paham itu. Kan jangan akan nanti jadi ibu, akan nanti jadi mertua, maka jangan harus paham tentang pewarisan. Sehingga tidak kemudian mempengaruhi anak kamu istrinya, maka ambil semuanya harta suami. Bukan, jangan khawatir, hanya sedikit yang didapatkan oleh istri, sedikit ilmu pewarisan. Andaikan sampai wafat nggak punya anak umpamanya, maka istri itu hanya mendapatkan 1/4 dari seluruh harta, 1/4 saja dari seluruh harta. Sisanya kemana? Nah itu nanti ada sendiri pos-posnya. Dan boleh dia memiliki keseluruhan harta suaminya. Jangan khawatir kalau tentang itu, kalau tentang harta jangan khawatir. Cuma ini tadi, memang siapapun yang namanya mertua dengan KB loh ya, mertua kan kalau seandainya anak kita kemudian belum punya keturunan itu kan ya pikir orang tua itu kan ya wajar. Tapi diupayakan dulu dengan cara medis. Gimana kalau sudah diupayakan dengan cara medis sampai nanti nonton di usia berapa kok masih belum dapat, belum punya. Andai panjenengan mengambil keputusan untuk kemudian mencarikan pendamping, jika mau Bu, anak pertama nanti mau oleh ibu pertama, nanti kedua lagi enak, nggak apa-apa. Yo, Kak terima. Jadi kata gitu, diupayakan secara medis dulu karena 7 tahun, walaupun bagi beliau berdua yang menikah 7 tahun itu panjang karena penantian Bu. Jangan nunggu jemputan mereka, jam gak teko-teko, jenuh kan Bu? Menunggu itu kan menjemputan. Sama usia 7 tahun bagi beliau yang nikah serasa panjang, tapi itu belum masih bisa diupayakan dulu secara medis. Baru kemudian nanti kalau sudah diupayakan secara medis, kalau sudah nonton nggak bisa, ya maka wallahu a'lam, terserah ibu mau diapakan itu. Dengan persetujuan istrinya, tetap dengan persetujuan istri. Ya itu tadi loh, apakah boleh sih kata ibu? Kan tadi kalau tadi kan sudah saya bahas. Andai kan sama-sama suami istri, nggak punya anak, istri itu pengen mencoba dirinya kira-kira punya tangga, nikah lagi. Berhubung nggak boleh karena sudah ada suami, akhirnya suaminya yang menikah. Ya betul. Oleh kamu itu. Boleh. Jadi kata diupayakan dulu ya. Bismillah. Mudah-mudahan nanti dengan doa kita semuanya Allah memberikan keturunan yang Amin. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Endarti Citatanya. Ini tentang adik saya sudah menikah sekitar 6 tahunan lebih ya. Sampai sekarang belum dapat keturunan. Tiap hari sama mertuanya, adik saya perempuan Ustazah. Sama mertuanya hampir tiap hari tuh ditanya kok nggak hamil ya. Akhirnya adik saya dan suaminya pergi ke dokter. Ternyata setelah diperiksa qadarullah yang mandul itu yang laki-laki Ustazah. Dalam kasus ini kalau yang laki-lakinya yang mandul gimana Ustazah?
Oke. Bu, diam dulu, oke. Mau masih dibahas lanang aja aja Pak Edo. Selamat balik ya. Andaikan boleh poliandri ngono paling ya, ngono ya. Bu, dokter itu ilmu, gitu ya. Nah, ilmu itu memang sesuai dengan ilmunya, tapi takdir Allah itu bisa melebihi dari ilmu. Benar Bu? Ilmu itu pasti sesuai dengan ilmunya, tapi takdir Allah itu melebihi dari ilmu. Sudah dicek oleh dokter yang mandul laki-laki. Lah ya Allah, tapi dibuang kan iki. Iya dong. Dijauh tadi kita, ya, kita. Jadi tetap berdoa ke Allah, karena takdir Allah itu melebihi itu semuanya. Tetap berdoa, tetap berdoa. Tetap berdoa. Lah terus nanti hasil dari berdoa itu ternyata memang kehendak Allah seperti itu. Gak punya anak umpamanya, sampai pada beliau sudah tidak menstruasi, sudah menopause, ternyata gak punya anak. Kehendak siapa itu? Bisa kita melawan kehendak Allah. Ambil sisi baiknya. Di dunia saya tidak diberikan anak keturunan oleh Allah, yang padahal keturunan itu nanti akan saya bawa sampai pada saat saya meninggal. Lakukan hal-hal yang baik yang nantinya itu akan menggantikan itu, Bu. Akan menggantikan kedudukannya anak. Yang jenengan sedekah, jariyah dan seterusnya itu nanti akan menjadikan dan menggantikan kedudukannya anak. Namun tidak semua orang yang punya anak bahagia dengan anaknya. Tidak semua orang yang punya anak nanti mendapatkan hikmahnya dari adanya anak pada saat di akhirat. Jadi kunci itu tidak boleh menjadikan satu alasan bahwa saya tidak punya anak, bagaimana nanti saya di akhirat. Banyak jalan yang bisa ditempuh, tidak harus dengan anak. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan tidak punya anak, mau dibuang tak? Jangan. Kita mencari menantu lagi belum tentu seperti beliau. Entah itu menantu laki-laki atau menantu perempuan. Karena ketidakpunyaan anak itu bukan kita yang menginginkan. Siapa yang ingin tidak punya anak? Siapa? Ya ada, begitu orang itu nikah, tujuannya ya pengen punya keturunan. Memang itu di dalam syariatnya ngoten. Tapi kalau sudah Allah mentakdirkan gak punya, itu kita mau melawan takdirnya Allah. Ya bisa. Banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menggantikan kedudukan anak. Menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu itu sebagai pengganti, menjariahkan harta kita untuk kemudian nanti sebagai penggantinya di akhirat. Belum tentu, kalau tidak itu yang lebih baik daripada anak. Nah, Bu, anak itu termasuk ujian cobaan. Bagi anak itu termasuk ujian cobaan. Tapi ujian cobaan punya anak dengan diuji oleh anak, maka masih beratan diuji oleh anak daripada tidak punya anak. Al-Quran menyebutkan Rabbana arinal ladzini adallana minal insi wal jinni naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Saya kalau baca ayat itu mesti nangis, ya Allah segitunya anak ini. Ada seorang anak yang akan dimasukkan ke neraka, orang tuanya mau dimasukkan ke surga. Anaknya protes ke Allah, ya Rab, turunkan dulu Bapak Ibu saya. Turunkan dulu beliau berdua. Akan saya jadikan injakan kaki kanan dan kaki kiri saya. Supaya dia menjadi orang yang hina di hadapanmu. Itu anak, Bu, bisa begitu, coba. Ya? Nah, punten. Jadi, jangan karena nggak punya anak menantu mau dibuang. Jangan karena nggak punya anak suami mau dibuang. Jangan karena nggak punya anak istri mau dibuang.
jangan. Tetap dirangkul semuanya. Kalau umpamanya kepengen nikah lagi karena kepengen turunan, monggo itu diperbolehkan secara syariat, diterima dengan baik. Kalau tidak ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia tidak diberi keturunan, maka itu yang mau adalah Allah, bukan kita. Oke? Siap? Ridho? Ada nggak? Mana? Mbon, ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Oke. Bu, ada pertanyaan Bu, karena yang belakang kan nggak kedengaran. Ada orang bilang, katanya kalau cari pasangan itu yang sekufu. Dan sekufu ini kenapa sih Bu? Sekufu ini Bu, kalau saya bahasakan dengan bahasanya anak-anak yang keren sekarang, sevisi semisi. Ada Bu? Sevisi semisi. Aja ya bahasanya sekufu ini ada. Soge kudu oleh soge. Sing gak duwe kudu oleh gak duwe. Sing elek kudu oleh elek. Sing ganteng kudu oleh ayu, Bu. Lah nek mereka kadang jadi keturunan. Kalau sak kampung elek kabeh iki. Dibahasakan sekufu itu adalah paling gampang sevisi semisi. Visi misinya sama, makanya nanti berikutnya babnya pernikahan. Orang kalau mau nikah, dua-duanya harus sudah punya proposal masing-masing. Oke? Calon suami punya proposal, calon istri punya proposal. Dari dua proposal itu dijadikan satu, yang mana yang disetujui, yang mana yang tidak disetujui. Sehingga nanti pada saat sudah pada akad nikah, di dalamnya pernikahan, tinggal buka visi misinya itu. Gitu. Karena sudah disetujui bersama sebelum nikah. Ya kalau tidak disetujui bersama sebelum nikah, makanya orang ta'aruf itu ngatur Bu, visi misinya apa dari yang laki, visi misinya apa dari yang perempuan, dipadukan. Visinya yang laki-laki ditunjukkan ke perempuan, mana yang disetujui, mana yang tidak. Visinya yang laki ditunjukkan ke perempuan, mana yang disetujui, mana yang tidak. Sudah ini disetujui, dipadukan jadi satu. Ditemukan berdua, kira-kira gimana visi ini. Bisa nggak masing-masing itu dijalankan. Makanya kalau namanya sekufu, Bu, sama-sama saling memahami berdua atas nanti akan dijalankan pada pernikahan. Lah nek iso jual sing gak jual sapa rek. Oleh ayu. Hasilnya lagi itu ya. Sekarang terus. Ya Bu, ya. Oke, seperti itu yang terjadi. Lembu oleh lembu, guru oleh guru. Kedengaran, saya kedengaran. Ya. Oke. Oke. Ada pranikah itu di mana Ustazah? Ini kita masuk pranikah ini. Pernikahan ini. Oke. Loh, ini kan termasuk pernikahan ini sampai nanti babnya pernikahan selesai. Nah, bagaimana caranya mendidik anak dan seterusnya? Ini kan pranikah ini. Berhubung dengan kasih dan pasca nikah, berarti kan berarti jenengan ini loh, pesertanya sudah nikah semuanya, berarti kan pasca nikah. Namun memberikan pemahaman pranikah dengan pasca nikah itu masih gampangan pranikah. Namun pranikah ini kan Bu, anak-anaknya belum nikah kan, dua-dua belum nikah.
sehingga ilmunya sudah seret nanti bisa diterapkan pada saat pernikahan. Nah, nek pas nikah sebagian kesalahan yang dilakukan, bukan gitu. Jadi akhirnya kan kata lo, ya kan? Akhirnya kan oh iya ya ini salah, tapi alhamdulillah masih dapat ilmu sehingga nanti akan ada perbaikan. Mas dapat ilmu Pak Guru perbaikan berarti itu banyak istighfar. Ya, berarti turun lembut hatinya. Ya, oke. Bahkan itu perhatikannya. Oh, di formal itu ada ya di KUA itu selama 3 bulan kalau di KUA itu. Tapi yang lebih banyak reproduksi dari puskesmas. Jamnya pernikahan untuk pranikah yang babnya keagamaan itu hanya 1 jam. Ya, itu ada sekarang setiap KUA ada pranikah selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Jarak antara khitbah sama nikah di syariat tidak ditentukan berapa lamanya, cuma lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Bu, mohon perhatiannya sebentar. Pertanyaannya guys, berapa lamanya dari khitbah ke nikah? Pertanyaannya Bu, karena cara Surabaya khitbahnya hari ini, nikahnya tahun 2026. Apa tadi? Karena yang banyak saya kali kan betul. Sehingga dari hari ini ke 2026 seakan-akan sudah suami istri. Artinya keluar kemana-mana berdua, orang tua berdua ini dari 2 pasangan ini mau, gitu. Biasa saja merasa aman saja terkendali karena beliau sudah di khitbah. Padahal itu masih murni orang lain yang bukan siapa-siapa. Mengantisipasi itulah maka yang lebih baik adalah antara khitbah ketika tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama karena khawatirnya berdua ini nanti tidak bisa menjaga masing-masing. Walaupun nggak ngapa-ngapain, hanya sekedar berdua berangkat, tapi berdua itu ketiganya sih. Nah, maksudnya itu tambah orang tua. Kadang-kadang tambah orang tua kayak kamu nggak kemana-mana sih, nak bola ke sana kemana-mana situ pergi sama mas siapa atau enggak. Tapi itu tambah ibu sekarang ada. Kenapa? Maksudnya, maka agar tidak terlalu lama dari khitbah ke akad nikah. Oke. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Kesalahan kekhilafan hanya punya saya sendiri karena itu ada mohon maaf yang sebesar-besarnya.